Halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hedian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang isu-isu kalau sekolah kedinasan itu akan diajak gabung di SBMPTN dan SNMPTN. Dan alur-alur pendaftaran SNMPTN seperti apa sih? Harus milih berapa jurusan, bisa pilih univ di luar daerah kita atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas dulu dari isu beberapa sekolah kedinasan yang diisukan akan masuk ke SBMPTN dan SNMPTN yang memang sudah dikatakan dari bulan Januari tahun 2021. Nah, sebenarnya pengumumannya belum ada resmi dari pihak LTMPT, cuman mungkin yang mau masuk sekolah kedinasan dan memang cita-citanya ke sana masih bingung nih kira-kira proses seleksinya seperti apa ya? Harus menggunakan nilai UTBK atau seperti apa? Sebenarnya kenapa sih ada isu ini gitu? Dan kenapa sih harus digabungkan? Nah, ternyata dari penjelasan LTMPT, ini juga dari pengalaman aku ya. Waktu di usia sekolah dulu dan beberapa siswa yang aku ajarkan, memang mereka lebih menginginkan sekolah kedinasan dibandingkan PTN. Banyak dari mereka yang ikut SBMPTN dan ikut sekolah kedinasan juga seleksinya. Terus kalau dua-duanya masuk, banyak dari mereka yang lebih memilih sekolah kedinasannya dibandingkan PTN-nya. Hal ini tentu akan merugikan pihak PTN karena bangku yang harusnya terisi jadi tidak terisi. Jadi daripada hal ini terjadi, kenapa nggak kita masukin aja nih ke dalam seleksi SBMPTN dan SNMPTN. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Sekolah kedinasan itu sebenarnya harus dimasukin ke SNMPTN dan SBMPTN atau enggak sih? Jadi mungkin pendapat kalian bisa ditaruh di kolom komen ya. Oke, untuk alur-alur pendaftaran SNMPTN sebenarnya udah bisa kita lihat di website LTMPT. Cuman aku akan menjelaskan secara lebih ringkas aja. Yang pertama adalah pengumuman kuota SNMPTN yang akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021 ini. Berapa jumlah siswa yang akan bisa mendaftar SNMPTN ini di suatu sekolah? Ya sebenarnya bisa kita lihat sih, kalau sebenarnya 40% yang langsung kita kalikan aja. Kalau jumlah siswa IPA-nya 100, berarti 40%-nya adalah 40 orang. Jadi kalian tinggal mengkalikan jumlah siswanya dikali kira-kira berapa persen kuota yang akan didapatkan. Nah, kuota ini bisa dilihat dari akreditasi sekolah kalian ya, apakah A, B, atau C. Yang kedua, sebenarnya kan di SNMPTN kita bisa memilih dua pilihan. Nah, pilihan ini dibatasi tapi ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau memang mau memilih dua pilihan, satu pilihannya harus ada di universitas asal daerah kita. Contoh, kalau misalnya aku tinggal di Jakarta, beberapa universitas yang ada di daerah aku adalah UIN Jakarta, UPN Jakarta, UNJ, dan UI. Jadi misalnya aku siswa yang ada di Jakarta, aku mau milih ITB sama UGM itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Kak? Karena salah satunya nggak ada yang ada di daerah asal aku. Tapi kalau aku mau milih UI sama ITB, Kak, itu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena UI-nya ada di daerah asal, ITB-nya boleh di luar daerah asal. Misal mau milih UIN sama UPN gitu, boleh karena dua-duanya ada di daerah asal. Tapi Kak, kalau mau milih daerah luar satu aja boleh nggak, Kak? Boleh juga. Jadi kalau kalian mau milih ITB aja, atau UGM aja, atau UNPAD aja, tapi kalian ada di Jakarta itu juga boleh. Yang harus ada di daerah asal wajibnya itu kalau kalian milih dua pilihan. Nah, bagi kalian yang ingin memilih jurusan yang berhubungan dengan seni dan olahraga, biasanya ada portofolio yang harus dikirimkan. Jadi tolong dicari informasinya ya. Dan yang menariknya lagi adalah kalau memang kalian mau masuk ITB, sebenarnya ITB itu ada yang namanya program peminatan ITB. Jadi mungkin bagi beberapa teman yang belum tahu, kalau di ITB itu kan masuk fakultas atau sekolah dulu, baru di tahun keduanya kita milih jurusannya. Nah, kalau kalian memilih program peminatan ITB ini, langsung masuk ke jurusan yang kalian inginkan. Dan peluangnya menurut aku lebih besar. Kenapa? Karena yang pertama, belum banyak orang yang tahu tentang program peminatan ITB ini, dan setahu aku yang kedua adalah yang diseleksi adalah mereka yang mengikuti program peminatannya. Jadi bagi kalian yang mau masuk program peminatan ITB, bisa dicari ya di website ITB dan gimana cara mendaftarkannya.